pemerintah desa, BPD, serta para tenaga pendamping profesional kami yang ada di desa dengan SK Kepala Desa. Kemudian yang kedua, kita di kecamatan dibentuk tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan. Unsur-unsurnya dari teman-teman kecamatan maupun nanti disertakan juga dengan para tenaga pendamping profesional kami yang ada di kecamatan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten. Ini melibatkan unsur-unsur dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan teman-teman dari Badan Perencanaan Pembangunan, serta didampingi oleh para tenaga pendamping profesional. Pak, apakah boleh menambah OPD yang lainnya? Silakan. Ini paling tidak unsur yang minimal. Kalau mau melibatkan semua unsur di OPD daerah, itu hal-hal teknis yang kami tidak harus atur, tetapi kalau jika diperlukan untuk tambahan itu ya silakan saja. Barangkali karena datanya bisa lintas OPD yang lainnya, sehingga diperlukan keterlibatan dari OPD yang lainnya, sangat memungkinkan untuk itu. Itu hanya masalah teknis saja. Demikian juga yang ada di provinsi, juga sama, tugasnya nanti hanya sifat rekapitulasi hasil, sehingga unsur-unsurnya paling minim adalah teman-teman dari Badan PMD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maupun dengan Badan Perencananya, didampingi oleh teman-teman tenaga profesional kami yang ada di provinsi. Nah, setelah pendataan selesai, mohon maaf, kelembaganya terbentuk, memang kunci utamanya semuanya itu ada di desa. Jadi tugas desa cukup berat. Saya sekali lagi mengapresiasi untuk tim desa ini karena nanti untuk segala sesuatu terkait dengan perubahan data dan lain sebagainya semuanya dikembalikan lagi ke desa. Itulah kenapa saya mendorong bahwa desa ini sekarang sudah harus berdaulat data. Jadi data itu sebetulnya miliknya desa, diperbaiki dan juga selalu diupdate, kira-kira begitu. Jadi tim pelaksana ini bertugas dari memeriksa, memutakhirkan, dan utamanya terakhir adalah fase bermusyawarah data, supaya ini saling mengkonfirmasi terakhir. Jadi kalau di tim sudah ada upaya-upaya verifikasi dan validasi di level tim, tetapi nanti ada namanya musyawarah data, bagian dari konfirmasi terakhir, data-data yang sudah diinput oleh tim pendataan ini untuk dikonfirmasikan kembali kepada sumber-sumber data yang lainnya. Apakah nanti dengan teman-teman seperti kayak tenaga kesehatan yang ada di desa, dinas pendidikan, teman-teman lainnya, termasuk juga dengan RT, RW, dan lain sebagainya, itu dilakukan di musyawarah data ini. Kemudian output dari musyawarah ini sebelum dilaporkan dibuat berita acara. Berita acara ini hasil dari kegiatan musyawarah dituangkan dalam dokumen yang namanya berita acara hasil pemutakhiran data ID tahun 2026. Untuk kemudian dilakukan proses pelaporan by sistem. Nah, sebelum dilaporkan cetak dulu hasilnya, kertas kerja itu disahkan oleh pihak-pihak yang sudah ditunjuk di dalam SK, baru kemudian dilaporkan. Nah, yang dilaporkan itu adalah kertas kerja dengan berita acara dengan template yang jumlahnya ada 7 nantinya. Kemudian di level kecamatan melakukan memeriksa kesesuaian serta jika ada data-data yang anomali dikembalikan. Kemudian yang berikutnya lagi di kabupaten juga sama, mencermati hasil dan data pendukung lintas wilayah. Kalau ada data yang masih tidak relevan, anomali, kabupaten juga masih mengembalikan. Karena maksudnya dikembalikan lagi ke desa untuk dilakukan perbaikan dan atas kesepakatan bersama. Jadi harapannya adalah data di desa, kecamatan, kabupaten semuanya sama, tidak ada data yang berbeda. Ya, harapannya begitu, karena kami memanfaatkan evaluasi terakhir untuk pendataan itu cukup sampai di kabupaten. Ini bagian dari kerja tim verifikasi validasi kabupaten untuk melakukan cek terakhir terhadap data-data yang sudah dilaporkan secara berjenjang tadi itu. Untuk yang di provinsi sifatnya hanya merekapitulasi. Jadi itu, dan di kami melakukan proses-proses untuk tabulasi, verifikasi, validasi maupun rekapitulasi secara nasional. Nah,
instrumen yang ada di Indeks Desa 2026, jadi nanti ada yang persetujuan, sheet pertama, ya. Kemudian sheet yang kedua adalah inputan desa 2026, isu utamanya nanti itu per dimensi, itu di sheet kedua. Pertanyaannya, dan ini mengandung konsekuensi pengukuran, ada scoring. Kemudian ada juga yang isu desa dan pedesaan. Kemudian ada juga nanti sheet yang sifatnya rekomendasi, kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk syarat-syarat teknis, ini diperlukan minimum untuk Office-nya, kita gunakan Microsoft Office Excel yang versi paling lama adalah Excel versi 14, atau yang dibuat di tahun 2010, masih bisa kita manfaatkan. Tapi kalau sudah yang jadul ini masih ada, ya kebangetan ya untuk desa ya. Mestinya ya minim-minim sekitar, sekarang saya yakin sudah versi yang 2020-an ke atas mungkin. Jadi semakin baru, semakin bagus, supaya hasilnya juga maksimum, kira-kira begitu. Dan tidak ada kendala-kendala. Jadi versi lama ini memang masih dimungkinkan ada kendala-kendala teknis nanti ini, terutama dalam pelaporan. Dan yang kedua, menghindari kalau yang tidak selevel sama itu biasanya dilaporkan terus datanya berubah. Dia merubah dengan sendirinya. Itu yang ada di dalam instrumen maupun yang secara teknis. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pilihan. Nah, ini yang sekali lagi, jawaban pilihan itu jangan melakukan ketik sendiri. Saya ulangi lagi ini biasanya yang suka kelupaan. Saya bukan menyalahkan tapi mungkin mengingatkan di sini. Pertanyaan yang sudah disiapkan jawabannya jangan langsung ditimpa, tetapi dipilih pakai kursor. Ya, kursor taruh di situ, mungkin pakai yang apa itu, yang kalau di komputer itu ada yang naik turun panah itu, kalau memang nggak punya kursornya. Taruh, baru dari panah itu ditekan sesuai dengan nomor urutnya 1, 2, 3, kalau memang itu pilihannya itu, baru kemudian di enter. Kalau ada kursornya langsung tekan. Jangan langsung dinomori, tekan 1, 2, 3. Itu yang kadang-kadang nanti terjadi dalam proses-proses datanya nanti bisa terjadi miss. Ya, yang rugi Bapak Ibu sekalian, nanti datanya tidak terbaca karena itu data timpaan bukan data pilihan. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya isian menggunakan angka-angka. Nah, sifatnya wajib diisi. Ada atau tidak adanya data, kalau ada pertanyaan seperti itu wajib diisi. Kalau datanya ada silakan isian, kalau tidak ada silakan diisi dengan angka 0. Itu. Kemudian yang berikutnya lagi ada yang permintaan data-data yang sifatnya kita minta narasi, informasi. Contoh nanti nama orang, kemudian yang lain dan lain sebagainya. Bagaimana kalau datanya ada Pak, ya silakan diisi. Kalau datanya tidak ada Pak, tetap diisi, namun hanya disertakan tanda strip. Apa namanya? Strip ya, sorry, ini namanya strip ya. Kalau ini kan miring itu apa? Oh garing, garing ya, garis miring singkatan garing itu. Mohon maaf. Nah itu, jadi mohon maaf, jadi semua memang intinya adalah proses itu dilakukan isian semuanya. Jadi form yang nanti ini biasanya ada di dalam template, jadi model-model yang teks dan numerik itu ada di dalam template kami biasanya. Jadi nanti kita akan minta ada 7 template yang Bapak Ibu juga harus lakukan isian, ya, baik itu yang sifatnya angka maupun yang sifatnya narasi atau apa kata-kata dan lain sebagainya. Jadi kata-kata itu dalam bentuk nama orang yang kami minta, alamat, apa segala macam, nah itu yang kami sebutkan seperti itu. Next, ini adalah hal-hal yang harus diikuti. Mohon maaf ya, struktur instrumen kami itu harus tetap utuh. Pertama, saya minta jangan punya inovasi nyeleneh. Jadi saking pinternya teman-teman kadang-kadang ini nambah, ganti, rubah, sheet dan segala macam, enggak usah.
Saya minta jangan diubah-ubah, itu sudah kami coba. Kalau nanti ada perubahan-perubahan yang rugi Bapak Ibu sekalian, jadi sistem kami tidak bisa membaca. Kalau sudah seperti itu nanti bolak-balik nanti Bapak Ibu akan ditolak. Ya itu, mohon maaf sekali lagi, ini penekanan-penekanan kami ini sudah nyusun, sudah lama memperbaiki terus, kami update. Ya. Saya paham teman-teman di bawah paling banyak inovasi, tapi untuk yang hal-hal yang seperti ini tahan dulu inovasinya. Nanti ada saatnya, nanti kalau punya yang bagus silakan ketemu di kami di Jakarta. Kemudian yang kedua, jangan melakukan proses copy paste atas jawaban. Mungkin kemarin iya, tapi sekarang ini karena ini by formula, ini yang nanti susah kami akan di sistem karena mungkin awalnya di sana diketik manual, tetapi ada di Excel itu yang by formula, langsung jawab modelnya adalah hasil. Nah saya khawatir kalau di copy dipindahkan ke sheet yang berikutnya lagi, bukan itu jawabannya yang dimaksud. Nah ini yang kadang-kadang juga bisa jadi datanya jadi anomali. Ini tidak masuk di akal ini data ini. Nah, mungkin maksudnya ini, tapi karena mungkin kesalahan non teknis seperti ini itu yang kadang-kadang data itu menjadi anomali. Kemudian yang berikutnya lagi saya instruksikan mengisinya berurut, jangan lompat-lompat. Saya sudah sediakan nanti checklist sebelah kanan, urutan, nanti akan saya jelaskan, ada yang modelnya di checklist, ada yang modelnya nanti ini harus diisi, berarti ada data kosong yang harus diisi. Dan itu dilakukan nomor urut 1, 2, dan seterusnya sampai ke bawah, jangan melompat-lompat untuk mengisi. Ya, jadi nanti panduannya di sebelah kanan ada indikator yang membantu teman-teman, nah ini. Jadi kalau nanti di atas